Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kalian tetap semangat belajar di rumah. Kali ini Mbak Arif akan melanjutkan materi tentang tata surya yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan bumi dan bulan beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama kita membahas tentang bentuk dan dimensi bumi terlebih dahulu. Bisa kalian baca sendiri. Jadi bumi adalah salah satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki penghuni. Jadi sebagian besar permukaannya ditutupi oleh air sehingga dari langit terlihat kebiru-biruan. Nah, bentuk bumi itu bulat, agak pepat pada bagian kutubnya. Jadi pepat itu adalah agak gepeng itu di bagian kutub-kutubnya itu. Dan mengembang pada bagian khatulistiwa. Diameter kutub sekitar 12.714 km dan diameter khatulistiwanya sekitar 12.757 km. Bumi mempunyai garis lintang utara atau LO 90 derajat dan garis lintang selatan LS 90 derajat juga dan garis lintang 0 derajat pada khatulistiwa. Jadi lintang utara 90 derajat, lintang selatan 90 derajat, dan 0 derajat pada khatulistiwa. Kemudian garis bujur timur 180 derajat, ya, garis bujur barat, ini timur, juga sama 180 derajat, dan garis 0 derajat berada di kota Greenwich di Inggris. Kemiringan sumbunya itu 23,5 derajat terhadap ekliptika ya. Dan suhu permukaannya antara min 89 derajat Celcius sampai 57,7 derajat Celcius. Ini adalah mengenai bentuk dan dimensi dari bumi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pergerakan bumi. Jadi, bumi itu memiliki dua gerakan utama. Yang pertama adalah rotasi dan revolusi, yang sudah pernah kita sampaikan di materi sebelumnya. Yang pertama adalah rotasi bumi. Jadi, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi, arah gerak rotasi bumi itu dari barat ke timur, ya, bukan dari timur ke barat lah ya, tapi dari barat ke timur dengan kala rotasi 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah arah gerak rotasi bumi itu dari barat ke timur, ya. Bukan dari timur ke barat lah ya, tapi dari barat ke timur. Dengan kala rotasi 23 jam, 56 menit, 4 detik atau bisa dibulatkan 24 jam. Apa yang diakibatkan dari rotasi bumi ini? Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Jadi karena bumi berputar dari barat ke timur, jadi seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Jadi seolah-olah seperti demikian. Padahal matahari kan diam toh. Nah, yang bergerak adalah bumi. Akibat rotasi bumi, jadi seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Namanya gerak semu harian matahari. Kemudian yang kedua adalah terjadi perbedaan waktu. Nah, jadi kalau di dunia ini itu ada 24 daerah waktu. Ya, yang ada di bumi ini ada 24 daerah waktu. Jadi pusat waktu itu berada di Greenwich di Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Jadi 0 derajatnya itu adalah di Greenwich. Nah, yang kita sebut sebagai Greenwich Mean Time atau GMT, ya, atau bisa juga disebut dengan Universal Time Coordinates atau UTC. Ya, jadi ada kalanya kalau di buku-buku atau di soal-soal itu menggunakan GMT atau UTC. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ini ya, pembagian daerah waktu 24 jam itu. Ya, 24 daerah waktu ini seperti ini. Jadi 0 derajat ini berarti ada di kota Greenwich. Kemudian yang di sini adalah belahan bujur timur, yang di sini adalah belahan bujur barat. Jadi kalau berada di baratnya
Greenwich itu berarti bujur barat. Kalau berada di timurnya Greenwich itu adalah bujur timur. Karena 0 derajatnya ada di Greenwich. Kemudian untuk melakukan rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, bumi memerlukan waktu 24 jam. Sehingga artinya apa? Setiap bergeser 15 derajat itu ditempuh selama 1 jam atau 60 menit. Jadi setiap bergeser ya, dari 0 derajat bergeser 15 derajat itu berarti yang ditempuh adalah 1 jam. Nah, artinya apa? Setiap 1 derajat ditempuh selama 4 menit. Ini dibagi 15 kan 1 derajat toh. Kemudian 60 menit dibagi 15 juga 4 menit. Jadi 1 derajat itu ditempuh selama 4 menit. Ya. Saya ulangi. Jadi setiap bergeser 15 derajat itu ditempuh selama 1 jam atau 60 menit. Artinya apa lagi? 1 derajat itu ditempuh selama 4 menit. Jadi 15 dibagi 15 1 ya. 60 dibagi 15 4. Jadi 1 derajat ditempuh selama 4 menit. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu lebih cepat dari Greenwich. Jadi kalau di timur, di bujur timurnya Greenwich itu berarti memiliki waktu yang lebih cepat. Ya. Kalau lebih cepat berarti ditambah waktunya, ditambah dari waktu di Greenwich. Sedangkan di bumi sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat, berarti dikurangi dari waktunya Greenwich itu. Nah, ini adalah rumus dari pembagian waktu. Waktu di belahan bumi sebelah timur karena lebih cepat berarti ditambah. Kemudian waktu di belahan bumi barat karena lebih lambat berarti dikurangi. Jadi GMT adalah waktu di Greenwich-nya ketika 0 derajat tadi ditambah berapa bujur timurnya dibagi dengan 15 derajat dikali 1 jam atau 60 menit. Jadi bisa 1 jam bisa 60 menit. Kalau di sebelah barat berarti dikurangi. Waktu di GMT dikurangi berapa bujur baratnya dibagi 15 dikali 1 jam atau 60 menit. Jadi GMT adalah waktu di Greenwich Mean Time-nya di bujur 0, bujur timur, BLB, bujur barat, T-nya waktu yang ditunjukkan. Kemudian akibat rotasi bumi yang lain adalah Indonesia terdapat 3 perbedaan waktu. Yaitu WIB, WIT, dan WITA. Ya. WIB itu terletak pada garis 105 derajat bujur timur. Nah, logika bujur timur berarti berada di bujur timurnya, Greenwich berarti ditambah. Ditambah berapa? Nah, rumusnya adalah waktu dari WIB adalah waktu di GMT ditambah 7 jam. Ya. Kalau WITA itu terletak pada garis 120 derajat bujur timur. Berarti GMT ditambah 8 jam. Karena selisih 15 derajat tadi apa? Selisihnya 1 jam. Ya. Kemudian terletak pada WIT terletak pada garis 135 derajat. Berarti selisih 15 derajat lagi toh. Berarti selisih 1 jam lagi. Berarti GMT plus 9. Jadi antara WIB sama WITA itu selisih 1 jam. Antara WIB dan WIT selisihnya 2 jam. Kalau WITA dan WIT selisihnya 1 jam. Ya. Nah, ini perbedaan waktu ya di zonanya. Kalau misalkan di WIB jam 9 pagi, berarti ini salah ya ini. Ini harusnya harusnya WITA, ini harusnya WIT ya, bukan WIB semua. Jadi, kalau di WIB jam 9, maka di WITA jam 10 karena selisih 1 jam. Kemudian di WIB jam 11, WIT jam 11. Nah, ini contoh soalnya. Jika di Jayapura menunjukkan jam 10 pagi, pukul berapa di Samarinda dan di Jakarta? Kita analisis dulu, Jayapura itu terletak di Indonesia bagian mana? Karena Jayapura terletak di Indonesia bagian timur, berarti WIT.
Kalau WIT-nya jam 10 pagi, berarti di Samarinda. Samarinda itu letak di mana? Di Indonesia bagian tengah. Berarti selisihnya 1 jam toh. 1 jam lebih lambat. Nah, berarti berapa? Jam 9 pagi di Samarinda. Kemudian di Jakarta. Jakarta terletak di Indonesia bagian barat. Berarti ini apa? 2 jam lebih lambat daripada di Jayapura. Berarti jam 8 pagi. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, suatu saat di Greenwich menunjukkan pukul 12. Pukul berapa? Di kota A yang terletak pada 60 derajat bujur barat dan di kota B yang terletak pada 50 derajat bujur timur. Nah, jawabannya adalah yang pertama dulu di kota A kan berada di belahan bumi sebelah barat 60 derajat bujur barat. Nah, bujur barat berarti dikurangi, ya kan? Berarti GMT dikurangi BB per 15 dikali 1 jam atau 60 menit. Nah, berarti ini GMT waktu yang ditujukan di GMT berarti jam 12 ya. Jam 12 berarti ini tadi kan 60 derajat bujur barat, berarti bujur barat 60 dibagi 15 dikali kita bisa menggunakan 1 jam atau 60 menit. Nah, di sini 1 jam aja. Kemudian 60 dibagi 15 berapa toh? 4. Nah, 4 ya, berarti 4 dikali 1 jam berarti berapa? 4 jam, berarti 12 dikurangi 4 jam berapa? Berarti jam 8. Berarti 4 jam lebih lambat. Berarti jam 8. Kemudian yang B, kota B berada di belahan bumi sebelah timur 50 derajat BT. Berarti kalau bujur timur berarti ditambah, berarti GMT. Kita tambah BT per 15 ke 1 jam atau 60 menit. Jam 12 ditambah. Nah, ini tadi kan 60 dibagi 15 kan bisa. Jadi kita menggunakan 1 jam boleh. Kalau ini 50 bagi 15 bisa enggak? Enggak bisa kan? Jadi kita gunakan 60 menit. Nah, agar 60 sampai 15 kan bisa dibagi toh. Nah, berarti 60 dibagi 15 berapa? 4 toh? 4. Berarti 50 kali 4 berarti 200 menit. Berarti jam 12 ditambah 200 menit. 200 menit itu berapa jam? 3 jam 20 menit. Ya, berarti jam 12 ditambah 3 jam 20 menit jadi berapa? Berarti jam 15.20. Jadi begitu caranya mengerjakan ya. Kalau kalian misalkan menemui soal model seperti ini. Kemudian yang ketiga, jadi akibat rotasi bumi itu yang ketiga tadi adalah terjadinya siang dan malam. Jadi bagian yang kena sinar matahari itu disebut siang, ya. Bagian yang tidak terkena sinar matahari disebut malam. Jadi ada kalanya ada bagian dari belahan bumi ini yang terkena sinar matahari, berarti itu mengalami siang, dan ada kalanya yang tidak terkena sinar matahari berarti mengalami malam. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus karena bumi berputar pada porosnya setiap hari. Kemudian yang keempat, membelokkan arah angin. Di belahan bumi selatan, angin membelok ke kiri. Kemudian di belahan bumi utara, angin membelok ke kanan. Karena angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, di udara itu selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah pembelokan arah arus laut. Di belahan bumi utara, arus laut membelok searah jarum jam. Kemudian di belahan bumi selatan, arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. Dan yang keenam, akibat dari rotasi bumi adalah bentuk bumi menjadi bulat pepat. Ya. Nah, jadi akibat rotasi bumi atau sifat lembam yang dimiliki oleh bumi mengakibatkan bagian di sekitar khatulistiwa berayun ke arah luar, sehingga di sekitar khatulistiwa terjadi penggembungan, di kedua kutubnya menjadi pemapatan. Nah, ini ya. Ini kan bumi diputar pada porosnya, pada sumbunya ya. Kemudian hasilnya adalah bentuk bumi menjadi pepat, jadi agak memipih di bagian atasnya. Kemudian menggembung di bagian khatulistiwa, itu namanya bulat pepat. Jadi yang bagian kutubnya agak memipih, kemudian di bagian khatulistiwanya agak menggembung.
Nah, itu namanya bulat pepat. Ya, itu adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, kemudian gerakan yang kedua dari bumi itu adalah revolusi bumi. Jadi revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya. Kalau revolusinya 365,3 hari atau 1 tahun. Ya. Arah revolusi bumi berlawanan dengan putaran jarum jam. Ingat ya. Kemudian pada saat mengelilingi matahari, bumi memiliki bidang orbit yaitu ekliptika. Nah, jadi bumi memiliki bidang orbit. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari itu disebut ekliptika. Bumi tidak tegak lurus terhadap ekliptika, melainkan membentuk sudut dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap ekliptika. Jadi, misalkan ini adalah orbitnya bumi mengelilingi matahari ya. Jadi, bumi itu adalah memiliki kemiringan 23,5 derajat terhadap ekliptika, terhadap bidang orbitnya ini. Nah, jadi agak miring seperti ini. Jadi tidak tegak lurus gitu ya. Nah, seperti ini ya digambarkan. Nah, jadi ketika bumi berputar mengelilingi matahari, jadi agak miring sebesar 23,5 derajat. Nah, kemudian akibat revolusi bumi. Tadi kan sudah akibat rotasi bumi. Akibat revolusi bumi yang pertama adalah terjadi gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi itu gerak semu harian, kalau revolusi itu gerak semu tahunan. Nah, pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara. Tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Jadi seperti ini ya pergerakannya. Ini garis balik utara, GBU, ini garis balik selatan. Garis balik selatan ini, garis balik utara ini. Garis balik utara berarti 23,5 derajat LU, garis balik selatan 23,5 derajat LS. Ini 0 derajat itu adalah dikatulis Tiwa. Jadi pada saat 21 Maret sampai 21 ke sini. Jadi dikatulis Tiwa tuh paling lama ya. 1, 2, 3 kali berada di dikatulis Tiwa. Matahari itu. Kemudian pada saat 21 Juni berarti di bagian bumi belahan utara. Kemudian pada saat 22 Desember berada di bumi bagian selatan. Matahari itu. Makanya kalau berada di khatulistiwa tuh matahari selalu mendapatkan panas ya kalau di dalam khatulistiwa ini. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perubahan musim. Perubahan musim yang terjadi belahan bumi utara dan selatan. Nah, musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tapi di Indonesia sendiri hanya ada 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ini adalah musim rata-rata yang terjadi di negara-negara di bumi ini ya. Nah, jadi bisa dilihat tanggal dan bulannya, kemudian pada saat sekitar 22 Desember sampai 21 Maret, bulan bumi utara musim dingin, kemudian bulan bumi selatan musim panas, dan seterusnya. Bisa disimak sendiri. Jadi akibat dari revolusi bumi itu akan terjadi perubahan musim yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda. Pada saat matahari berada di GBU, garis balik utara, maka belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dibandingkan malam harinya. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih pendek dibandingkan pada malam hari. Makanya
ada perbedaan, kalau saat ini ya, akan ada perbedaan waktu puasa, ada yang sampai 13 jam, ada yang sampai 20 jam, itu kan karena perbedaan letak negaranya kan bisa sangat berpengaruh karena perbedaan lamanya waktu siang dan malam ini, ya. Itu adalah salah satu akibat dari revolusi bumi. Ada yang waktu puasanya hanya 10 jam, 9 jam, ada yang bahkan sampai 20 jam, itu kan karena perbedaan ini tadi. Kemudian pada saat matahari berada di GPS, garis balik selatan, maka belahan bumi selatan mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi utara mengalami siang lebih pendek dibandingkan malam hari. Karena Indonesia itu berada di Khatulistiwa. Jadi kita hitungannya seimbang ya, antara siang dan malam itu hitungannya masih seimbang hitungannya. Jadi tidak perbedaan antara siang dan malam itu tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat adalah ditetapkannya kalender Masehi. Dengan adanya revolusi bumi inilah kita bisa menentukan tanggal-tanggal penting untuk menggunakan kalender Masehi. Tidak hanya itu, revolusi bumi juga dimanfaatkan untuk menentukan posisi matahari setiap tahunnya. Jadi kalau kalender Masehi itu adalah yang menentukan adalah saat revolusi bumi, tapi kalau misalkan kalender Hijriyah itu adalah bulan, ya. Yang kelima, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Jadi perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi senantiasa berevolusi, itu artinya posisi bumi terhadap susunan bintang-bintang juga akan berubah. Ini rasi bintang sebenarnya. Kemudian tambah tentang bulan. Setelah bumi sudah, dan bulan. Ciri-ciri bulan adalah berbentuk bulat, permukaannya tidak rata, merupakan satelit alami bumi, tidak memiliki atmosfer, dan masanya 1/8 dari bumi, dan diameternya 1/6 dari bumi. Kemudian gerakan dari bulan, itu ada 3. Kalau bumi ada 2 itu tadi, ada revolusi, ada rotasi. Kalau bulan ada 3. Yang pertama adalah berputar pada porosnya sendiri, itu rotasi. Kemudian berevolusi mengelilingi bumi. Dan yang ketiga adalah bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi ada 3. Rotasi, yaitu dia bergerak pada porosnya. Kemudian yang kedua adalah berevolusi terhadap bumi. Dan yang ketiga bersama bumi berevolusi terhadap matahari. Kemudian fase bulan. Nah, periode rotasi bulan itu sama dengan periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi rotasinya bulan bergerak pada porosnya itu sama dengan periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Berapa lama? Yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Ya. Akibatnya, rupa bulan yang menghadap bumi selalu sama, yakni hanya separuh muka bulan. Jadi yang menghadap bumi cuma separuhnya saja, tidak seluruhnya. Ya. Meskipun hanya separuh muka bulan yang menghadap bumi, tetapi penamaan bulan berubah-ubah. Nah, bentuk bulan yang berbeda-beda disebut fase bulan. Nah, ya, fase bulan itu ada, yang pertama adalah bulan baru, kemudian bulan baru itu belum terlihat biasanya, kemudian bulan sabit, itu bulan separuh, kemudian biasanya ada lagi bulan 3/4 gitu ya. Kemudian bulan purnama, kemudian kembali lagi ke fase bulan separuh, kemudian ke bulan sabit dan kembali ke bulan baru. Dan begitu seterusnya dengan waktunya 29,5 hari. Nah, ini fase bulan yang lebih lengkap. Jadi yang pertama adalah bulan sabit, ini yang pertama nih ya. Bulan sabit. Kemudian yang kedua adalah bulan bulan separuh. Yang ketiga adalah bulan bungkuk. Nah, bulan bungkuk itu bisa disebut juga bulan 3/4 gitu ya. Atau bulan cembung. Nah, ya. Kemudian yang keempat, ini adalah fase bulan purnama. Yang kelima, kembali lagi ke fase bulan bungkuk atau bulan cembung tadi. Kemudian yang keenam adalah bulan paruh. Yang ketujuh bulan sabit dan kembali ke
bulan baru yang ke-8. Ini adalah fase bulan. Kemudian gerhana. Nah, mungkin kalian juga sudah paham mengenai gerhana. Gerhana itu terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan berada pada satu garis lurus. Jadi ada dua macam bayangan yang dibentuk dari gerhana itu. Yang pertama ada bayangan inti atau umbra, disebut bayangan gelap di sini. Kemudian bayangan sebagian atau kabur disebut penumbra. Nah, gerhana ada dua macam, yaitu yang pertama adalah gerhana matahari dan yang kedua adalah gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana matahari dulu yang kita bahas. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan menutupi permukaan bumi. Nah, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Ya, waktu bulan baru, bulan awal itu ya, sebelum jadi bulan sabit. Jadi posisinya seperti ini. Ini matahari, ini bulan, kemudian ini bumi. Nah, kalau pada satu garis lurus seperti ini, maka akan terjadi gerhana matahari. Ini adalah umbra atau bayangan gelapnya, dan ini adalah penumbra, bayangan kaburnya. Nah, akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana ketika terjadi gerhana matahari itu ya. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total itu bagaimana? Ya ini, ketika berada di umbra ini, di bayangan gelapnya ini. Berarti daerah yang tertutup, yang mengalami bayangan umbra ini berarti akan mengalami gerhana matahari total. Ya. Kalau daerah yang berada di penumbra ini, nah, berarti mengalami gerhana matahari sebagian. Itu. Nah, ini biasanya gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Jadi, pada bayangan inti seperti ini, di umbra ini berarti daerah-daerah yang terkena ini berarti dia mengalami gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra sehingga matahari terlihat seperti cincin. Jadi masih letak di sini ya. Cuma bayangan lanjutannya saja. Ya. Lanjutan dari bayangan ini. Jadi hanya terlihat seperti cincin. Ini akhirnya. Tetap gelap tapi cincin akhirnya ya, yang terlihat itu. Dan yang ketiga, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, sehingga kelihatan matahari terlihat sebagian. Ini ya. Nih, berarti di sini ketika daerah-daerah yang di sini berarti nanti yang terlihat adalah gerhana matahari sebagian. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Nah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat bulan purnama. Kalau tadi gerhana matahari kan terjadi pada bulan baru, kalau gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi kalau tadi di tengah-tengah itu adalah bulan, kalau gerhana matahari, kalau sekarang gerhana bulan itu yang di tengahnya adalah buminya. Ya. Ini adalah gerhana matahari gerhana bulan penumbra. Kemudian ini gerhana bulan sebagian, ini gerhana bulan total. Jika daerah ini kan bayangan apa ini? Ini adalah bayangan inti atau bayangan umbra ya. Nah, daerah-daerah yang terkena bayangan umbra ini berarti ini akan terjadi gerhana bulan total. Ini yang hitam ini ya. Ini adalah gerhana bulan total. Nah, yang terkena umbra dan penumbra ini berarti nanti akan terjadi gerhana bulan
sial atau gerhana bulan sebagian. Nah, yang terkena bayangan penumbra ini berarti nanti akan terjadi gerhana bulan penumbra. Nah, jadi tiga jenis gerhana yang ada di sini yang dijelaskan di gambar ini. Kemudian tentang pasang surut air laut, yang terakhir, pasang surut air laut dapat dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi matahari. Akan tetapi, karena gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari, karena jarak bulan itu lebih dekat dengan bumi. Nah, untuk khusus pasang air laut ini ya, pasang surut air laut ini ya. Bulan dan bumi memiliki gaya gravitasinya masing-masing. Kedua gaya gravitasi ini ternyata saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga pusat bumi dan pusat bulan terjadi gaya saling tarik-menarik. Gaya ini mengakibatkan bumi sedikit tertarik ke arah bulan. Inilah yang mendasari terjadinya pasang surut air laut. Ini adalah sebelum pasang seperti ini dia di laut, sudah pasang tertutup air laut misalnya. Air laut adalah zat cair yang mudah berubah ketika dikenai gaya. Bentuk permukaan laut bisa berbeda akibat dikenai gaya gravitasi bulan. Tempat yang berbeda pada laut yang berbeda. Hal ini mengakibatkan adanya permukaan laut yang naik atau pasang dan adanya permukaan laut yang turun atau surut. Karena bumi berotasi, maka dalam satu hari suatu tempat mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Jadi ini bulan ya. Ini bumi. Nah, jadi yang pasang ada di 2 tempat, yang surut ada di 2 tempat juga dalam satu hari itu. Ya. Jadi yang tepat terjadi seperti ini. Nah, ini bulan, kemudian posisinya yang berada di sini berarti nanti akan terjadi pasang. Ini juga sama akan terjadi pasang juga. Jadi posisi A dan B ini akan terjadi pasang, kemudian posisi C dan D akan terjadi surut. Nah, kemudian ini ada 2 jenis pasang. Yang pertama adalah pasang purnama dan yang kedua adalah pasang perbani. Nah, pasang purnama itu terjadi jika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Bulan, bumi, dan matahari ini terjadi dalam satu garis lurus. Yang nanti terjadi pasang purnama. Kemudian kalau pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Jadi ini matahari, tapi bulannya di sini. Ini adalah bumi. Jadi membentuk siku-siku tuh, membentuk tegak lurus seperti ini. Itu adalah nanti pasang perbani. Nah, sudah. Jadi untuk materi di tata surya kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau kurang penjelasannya kurang detail, Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong untuk dikerjakan kuisnya dengan baik. Dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Tetap belajar di rumah. Jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa bertemu segera di sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.